Suatu ketika, malaikat Israel, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, mendatangi seorang hamba mukmin karena telah tiba saat ajalnya tiba. Hamba mukmin tersebut sangat baik keimanannya dan memiliki amalan istiqomah hampir di setiap anggota tubuhnya. Malaikat Israel bermaksud mencabut ruhnya tersebut dari mulut seperti biasanya. Tiba-tiba mulut itu keluar perkataan, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakannya oleh hamba ini untuk berzikir kepada Allah." Walaupun malaikat Israel biasanya bersifat memaksa dan tidak bisa dihalangi ketika menjalankan tugasnya, tetapi dalam kasus hamba mukmin yang satu ini, sepertinya ia tidak terbukti dan tidak bisa berkutik. Karena itu, malaikat Israel kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaporkan atas kegagalannya menjalankan tugas mencabut nyawa. Ya Allah, lebih tahu sebelumnya Allah SWT berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Malaikat Israel datang lagi kepada hamba mukmin tersebut dan mencoba mencabut nyawanya lewat tangannya. Tetapi seperti sebelumnya, dari tangannya tersebut keluar ucapan, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakannya oleh hamba ini untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, dan berdakwah melalui jihad jalan Allah." Seperti sebelumnya, Israel tidak berdaya menghadapi hujah tersebut dan melaporkannya ke hadirat Allah. Laki-laki Allah berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah lain." Beberapa kali malaikat Israel mendatangi anggota badan lainnya dan hamba mukmin tersebut untuk menjadi jalan mencabut nyawanya, tetapi ia mengalami kegagalan kembali dan ia pulang balik beberapa kali ke hadirat Allah untuk melaporkan dan hanya mendapatkan perintah yang sama. Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat kaki, sang kaki berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berjalan ke masjid." Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat telinga, sang telinga berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk mendengarkan Al-Quran dan mengajar pengajaran agama. Begitu juga ia banyak berzikir dengan aku." Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat mata, sang mata berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut rohnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk membaca Al-Quran." Begitu juga ia telah banyak melihat tanda-tanda dan berbagai macam kitab-kitab tentang keislamannya, kekuasaan Allah dengan diriku, sehingga makin memantapkan keimananku. Begitulah setelah berbagai macam jalan dicoba dan malaikat Israel mengalami kegagalan yang hujah. Anggota tubuhnya tersebut dengan amalan istiqomah dilakukan oleh sang hamba. Malaikat Israel melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, aku telah dikalahkan, dilumpuhkan dengan hujah." Alasan-alasan dari anggota tubuhnya hambamu yang beriman itu. Lalu bagaimana aku harus mencabut nyawanya? Kali ini Allah berfirman, "Tulis namaku di atas telapak tanganmu dan tunjukkan tulisan itu kepada hambaku itu." Malaikat Israel melaksanakan perintah Allah dan turun menemui hamba mukmin tersebut. Ia menunjukkan telapak tangannya yang di sana telah tertulis nama Allah. Di
depan matanya segera saja tampak tersenyum mengembang dan mata bersinar penuh kerinduan. Kemudian roh hamba mukmin tersebut keluar dengan sendirinya lewat mulutnya menuju rengkungan malaikat Israel yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah roh itu mendengar panggilan Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah falquli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitulah akhir dari seorang malaikat Israel yang terhalangi saat mencabut nyawa. Bahkan malaikat pun tidak sempurna. Bahkan malaikat pun pernah mengalami kegagalan. Kita sebagai manusia bisa mengambil dari cerita tersebut bahwa kita jangan menyerah dan kita selalu ingat kepada Allah. Semoga bermanfaat tentang cerita yang telah disajikan. Jika kalian suka tentang cerita yang telah disajikan, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka tentang konten video yang telah disajikan, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Selaku membuat konten video, pamit undur diri.